Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang sistem operasi Linux ya. Kita membahas saat ini perintah dasar yang berhubungan dengan manajemen file. Yang pertama ada touch ya. Touch ini berguna untuk mengganti waktu pembuatan suatu file. Tetapi bila file yang diketikkan belum ada, maka secara otomatis file tersebut akan dibuat. Jadi singkatnya touch ini bisa digunakan untuk membuat sebuah file. Kita langsung ke contoh touch ya. Seperti ini touch. Dan pasti ya. Selanjutnya di sini ada cat ya. Cat digunakan untuk menampilkan isi file. Biasanya file yang ditampilkan dengan perintah ini adalah file yang bertipe teks. Ya, di sini kita akan mencontohkan perintah dasar dari cat ya. Cat itu digunakan untuk menampilkan isi file. Biasanya yang berupa ekstensi teks ya. Simpan saja. Nah, cat kita akan lihat isi tadi yang file yang baru tadi kita buat dengan perintah touch ya. Itu file 1.txt. Teks ini kosong ya karena tidak ada isinya. Kita buat dulu isinya. Kita bikin isinya, halo ini saya, seperti itu. Save dan tampilkan dengan perintah dasar yang cat tadi. Cat file ya, ini ada isinya ya, seperti yang kita buat tadi sebelumnya. Seperti itu perintah dari cat. Dan selanjutnya di sini ada more. More itu digunakan untuk menampilkan isi file teks dengan tampilan per layar seperti itu. Saya akan jelaskan tentang perintah dasar dari more ya. More itu hampir sama seperti tadi ya, seperti cat ya, tapi more ini jika isi teksnya panjang itu bisa kita gunakan more ya. Kita contohkan saja more main 1.txt ya, tidak berbeda dari cat karena more ini untuk melihat isi teks yang panjang ya, yang mempunyai isi teks yang sangat panjang itu kita gunakan more. Berbeda dengan cat yang hanya isi teksnya singkat ya, seperti itu dari more. Selanjutnya di sini ada less ya. Less ini memiliki fungsi yang sama dengan more, tapi kita bisa menampilkan tampilan layar terdahulu dengan menggunakan tombol panah atas atau page up. Ya, kita akan mencontohkan tentang perintah dasar dari less ya. Less ini hampir sama seperti more, hanya saja less ini bisa kita lihat teks yang sebelumnya dengan menggunakan tombol panah atas ya atau page up. Contohkan saja less txt. Nah, akan seperti ini ya tampilannya. Nah, seperti ini tombol page atas. Pokoknya kita untuk keluarnya kita tekan tombol key ya, key enter, seperti itu ya. Yang selanjutnya di sini ada pp yang berfungsi untuk mengcopy atau menduplikat
file dan directory seperti itu. Ya, di sini adalah contoh dari penggunaan perintah dasar cp ya. Cp itu untuk mengcopy directory atau file yang ada. Kita contohkan cp file 1 ke, kita copy ke, kita ls dulu ya, ls kita copy ke publik ya, publik. Kita cp file 1 txt, kita ke publik. Kenapa seperti ini? Karena kita tidak punya hak akses ya. Ini dibutuhkan dalam mode super user ya, atau mode root, dimana selanjutnya kita bisa memakai seperti ini. Kita hilangkan slashnya. Ini ls seperti ini ya. Kita sudah copy tadi satu .txt ke publik seperti itu. Kita get publik. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah ada isi dari file 1.txt yang tadi kan kita sudah isi halo ini saya. Kita copy ke publik, jadi kita dari isi file 1.txt itu ada di sini seperti itu. Selanjutnya di sini ada mv ya. mv digunakan untuk memindahkan file dan directory. Perintah ini juga bisa digunakan untuk rename nama file dan directory. Langsung saja kita contohkan aplikasi dari perintah dasar mv. mv ini untuk merename ya, atau memindahkan sebuah file atau directory ke directory lainnya. File seperti ini mv, kita pindahkan, kita rename ya, file 1.txt jadi file 2.txt. ls seperti ini akan terganti ya namanya, maka dengan perintah mv ini bisa juga kita memindahkannya dari direktori 1 ke direktori lainnya. Kita buat direktori 2 mkdir folder ini ls, sudah ada foldernya yang baru ya. Kita pindahkan direktori ini ke direktori desktop ya. Kita contohkan mv folder desktop ini ls kita ls ya, sudah tidak ada ya tadi direktori dari folder karena sudah kita pindahkan ke desktop. Kita beralih ke desktop, ls ya, seperti ini kita sudah pindahkan tadi ya ke dalam direktori desktop ya, direktori folder ini seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada rm digunakan untuk menghapus file atau direktori ya. Kita akan mencontohkan perintah dasar dari rm ya. Rm itu untuk menghapus ya, menghapus file, juga bisa menghapus direktori. Kita contohkan di sini, kita akan menghapus file ya. Kita bikin filenya dulu, satu touch file.txt. Kita akan menghapus file.txt ini ya. Kita pakai perintah rm file.txt ls. Seperti itu sudah hilang ya, sudah terhapus file yang tadinya ada. Kita perintahkan rm file.txt jadi terhapus. Kita akan menghapus selanjutnya direktori ya. Kita tambahkan rmdir ya kalau direktori. Kita bikin direktorinya dulu,
ter term ls. Ini ada directory term ya, kita hapus menggunakan perintah rmdir. ls lagi ya, sudah terhapus ya directory dari term. Seperti itu teman-teman. Ya, di sini ada perintah dasar find ya. Find digunakan untuk mencari suatu file dalam directory tertentu. Kita bisa melakukan pencarian berdasarkan nama, ukuran, waktu pembuatan file tersebut, dan sebagainya dengan memberikan option yang kita inginkan. Seperti itu. Ya, di sini akan kita tunjukkan perintah dasar dari find. Find itu untuk mencari yang mencari file atau directory yang ada pada sistem. Kita coba find dokumen. Situ ada muncul ya di sini dokumen. Jika kita ingin mencari file yang berextend txt, kita bisa gunakan bintang ya. Kita bikin dulu beberapa file txt. Kita cari yang berekstensi txt saja menggunakan ini seperti ini, file bintang txt. Mungkin tidak pakai spasi, file txt seperti ini, tidak pakai spasi memang. Jadi kita mencari, jika kita mencari file yang berekstensi txt apa yang lain, kita gunakan bintang yang sebelum ini titiknya, seperti itu teman-teman. Dan sini muncul hasilnya ada dua file yang berekstensi .txt ya. Gitu. Jika kita ingin mencari directory di dalam directory, kita harus masuk ke directory yang home ya. Kalau dicari yang di dalam directory yang ada pada home, tidak akan muncul ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada which digunakan untuk menampilkan lokasi perintah dasar yang kita cari. Perintah ini bisa digunakan untuk mencari file program yang akan dieksekusi. Nah, di sini selanjutnya ada perintah dasar which ya, untuk mencari sumber dari maupun perintah dasar atau yang ada di dalam sistem ini. Kita langsung saja which kita cari ls. Nah, which ini berada pada path user /bin/ls seperti itu. Which yang kedua juga ada which cp ya, copy. Ini juga ada pada path sama ya, path user /bin/cp seperti itu. Perintah dasar dari which. Yang selanjutnya di sini ada perintah where is ini hampir sama dengan which ya, menampilkan lokasi perintah dasar, tapi dengan where is ini lokasi file binary-nya ada source juga dan manual juga ditampilkan. Selanjutnya di sini kita contohkan perintah dasar dari where is ya. Where is ini hampir sama seperti which, cuma lebih spesifik saja. Kita coba langsung where is ls. Sini ls itu ada pada file user bin/ls ini ya, ada file binary ini yang berbeda, lebih ada manual juga ya, lebih spesifik lah dari page perintah ini seperti itu. Nah, selanjutnya ada tar ya. Tar ini untuk nah, selanjutnya di sini ada ya, selanjutnya di sini ada tar ini untuk mengekstrak atau menempatkan file yang dikompres dengan menggunakan perintah teks di Linux dengan ekstensi .tar.bz atau .tar.bz2 .bz2. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar dari tar ya. Dikarenakan saya tidak menemukan file untuk di-download yang berekstensi .tar.bz2 atau juga .tar.bz ya. Saya akan menjelaskan cara-caranya saja. Kita pertama ketik tar dengan option -x ya. Parameter kita gunakan -x, lalu kita gunakan dengan perintah z ya. Z ini untuk ekstrak ya, ekstrak file
Ini ada X ini untuk menyaring ya, kebalik, X yang pertama X untuk mengekstrak file yang akan kita ekstrak ya. Selanjutnya ada Z di sini untuk mengompres atau menyaring file yang akan diekstrak. Ada V ini untuk melakukan proses ketika pengekstrakan terjadi. Kemudian ada F, lalu kita tulis filenya ya, yang berekstensi .tar.bz2 atau .tar.bz seperti ini, terus kita enter gitu, muncul proses ekstraknya ya, seperti itu, dan hasilnya itu akan muncul dengan sendirinya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada unzip. Unzip ini perintah yang digunakan untuk mengekstrak file yang dikompres yang berekstensi .zip ya. Ya, di sini kita mencontohkan perintah dasar dari unzip ya. Ini berguna untuk mengubah ya file dengan unzip ke file dengan ekstensi yang lain. Langsung saja kita contohkan. Kita sudah mendownload file dari browser ya. Lihat di download ini kita sudah masuk ke directory download. Saya sudah download tadi filenya. Ini ada yang file yang berekstensi zip ya. Kita coba unzip filenya. Seperti itu proses dari ekstrak ya, ekstrakan dan dikompres. Dan seperti itu tutorial dari saya tentang perintah dasar pada manajemen directory ya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.